Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ayuhat tullab? Tasidan li wa tafhiman lakum sa'takalam bilugha al-Indonesia. Baik, hari ini coba akan saya sampaikan tentang fi'il mudhari' al-marfu' wal mansub. Jadi di sini ada dua pembahasan. Kalau fi'il mudhari' sudah paham ya? Fi'il mudhari' itu fi'il yang eh, sedang dikerjakan gitu ya, fiil yang sedang dikerjakan. Jadi biasanya tandanya itu di awal huruf fiil mudhari itu alif, nun, ya, ta. Jadi kalau diawali dengan huruf itu kemungkinan besar dia adalah fiil mudhari, tapi tidak selamanya. Misal kata ustadzun. Ustadzun itu kan nggak mungkin dia maknanya fiil mudhari gitu ya. Oke, kita lanjut ke fi'il mudhari' marfu' ya. Fi'il mudhari' marfu' di sini maksudnya apa? Fi'il mudhari' yang mempunyai tanda ya di akhir hurufnya itu adalah dhammah pada dasarnya. Jadi pada dasarnya fi'il mudhari' marfu' itu tanda di akhir itu dhammah. Langsung ke contoh yang alif. Dhammah. Di situ ada kata yaktubu, tajlisu, na'budu gitu ya. Suara saya dengar ya? Nah, ada kata yaktubu. Nah, bu-nya, o-nya di situ itu adalah tandanya marfu. Yang disebut sebagai marfu itu. Yaktubu, tajlisu, na'budu. Jadi bukan yaktuba, bukan yaktubi, bukan tajlisa, bukan tajlisi, tapi o, yaktubu, tajlisu, na'budu. Sampai sini bisa dipahami? Ya, oke. Nah, ternyata tidak selamanya itu tandanya dhammah. Yang B itu coba dilihat. Ada contoh langsung. Subutun nun. Itu tetapnya nun. Jadi ada nun. Maksudnya apa? Kita lihat contohnya. Ya budani. Ternyata ketika fi'il mudhari' dua orang, itu dia tandanya alif nun. Dibaca kasroh yang belakang. Loh, tadi katanya marfu' dibaca dhammah, ini kok kasroh, Pak? Nah, inilah yang berbeda. Jadi kalau ada fi'il mudhari' ketika dia musanna atau dua orang dibaca ya'budani, enggak boleh ya'budanu. Ya, itu harus diperhatikan. Kemudian ada contoh lagi kalau banyak orang. Ya'buduna, ya, ya'buduna. Enggak boleh dibaca ya'budunu, ya, karena dia hukumnya ketika dia jamak. Kemudian di sini jamak mudzakkar salim itu dibaca na bukan nu, ya buduna. Itu yang dimaksud perbedaan dari marfu. Jadi kalau marfu yang ketika satu orang pelakunya yaktubu yajlisu itu adalah dibaca dhammah, tapi ketika jamak atau musanna itu dibaca alif nun kasroh dan wawu nun fathah. Sampai sini bisa dipahami? Ya, sekarang fi'il mudhari' yang mansub. Pokoknya tandanya marfu itu dhammah gitu aja, itu kamu tandai di situ. Diorek-orek di atasnya fi'il mudhari' marfu itu diolesi dhammah gitu aja enggak apa. Nah, sekarang yang mansub. Mansub itu pada dasarnya dia tandanya adalah fathah. Ya, fi'il mudhari' yang fathah gitu maksudnya. Tanda di akhir hurufnya maksudnya dia. Langsung ke contoh yang alif. Nah, di situ ternyata di mansub itu punya huruf-huruf mansub. Di antaranya an, ya, lan, li, kemudian likai. Gitu. Jadi kalau tadi yang marfu itu ketika tidak ada tambahan apapun dibaca yaktubu. Tapi kalau ada tambahan an, lan, li, sama like, dia dibaca fathah di akhir hurufnya. Contohnya lan tajlisa. Ya, tadi kan tajlisu gitu kalau dia tidak ada tambahan apapun. Nah, itu disebut sebagai marfu. Nah, sekarang yang mansub itu ada tambahan lan tajlisa. Enggak boleh kamu bacanya lan tajlisu, itu enggak boleh. Lan tajlisi itu juga enggak boleh. Harus dibaca lan tajlisa. Itu perbedaannya. Yang kedua, kalau tadi itu marfu itu di yang B tadi itu nunnya masih ada, sedangkan untuk yang fi'il mudhari' mansub yang B itu nunnya dihilangkan.
Misal di sini contohnya, ya Buddha. Tadi kan seharusnya ya Budani karena dua orang. Maka ketika ada huruf mansub an, lan, li, like itu dihilangkan nun yang belakang. Contohnya di sini, ayak budu. Seharusnya kan ayak buduna, ya. Seharusnya apa? Ayak buduna. Ini contohnya. Ayak buduna. Seharusnya begitu. Berhubung dia ada an di awal atau sebelum mudoreknya, itu ada an, maka dihilangkan di huruf yang belakang. Bukan yak buduna lagi, tapi yak budu. Begitu. Oke. Itu yang disebut sebagai fi'il mudorek mansub. Jadi pada dasarnya dia dibaca fathah di belakang kecuali yang B tadi. Nah, sekarang yang selanjutnya di sini ada fi'il mudorek mu'tal. Fi'il mudorek mu'tal itu apa? Fi'il mudorek yang di akhir katanya itu ada huruf ilat. Ada tambahan huruf ilat. Huruf ilat itu huruf yang mengkacau, membuat suasana mufrodatnya jadi berbeda. Contohnya, hurufnya itu ada alif, wawu, ya, huruf ilat itu. Layardo, ada ya di belakang, ya. Dibaca tetap layardo, begitu, bukan layardi gitu lagi. Layardo, begitu. Ada ya-nya yang di belakang, layakhsha gitu ya. Itu juga dibaca fathah. Nah, ini yang bawah ya, fathah zahirah, fathah yang nampak untuk fi'il mu'tal wawu dan mu'tal ya. Kalau tadi yang atas itu fi'il mu'tal yang pakai ya, sekarang fi'il mu'tal wawi dan mu'tal ya. Jadi ada ayyad'uwa ya. Ayyad'uwa. Jadi bacanya begitu. Ketika ada an-nya. Seharusnya kan ayyad'u ya, yad'u. Jadi sini bacanya ayyad'uwa. Itu kalau jamak begitu. Ya, itu perbedaannya. Coba kamu perhatikan di sini ada tabelnya, ini lebih jelas lagi. Kalau fi'il mudhari' marfu itu tandanya dia domah di belakang di tabel ya, halaman 9 ya. Ya, itu domah, sedangkan fi'il mudhari' mansub itu tandanya dia fathah yang belakang. Kok bisa fathah? Karena ada an, ada lan, ada an, ada li ya. Itu disebut sebagai tanda dari fi'il mudhari' mansub. Saya kira itu ya untuk penjelasannya. Nanti coba kamu sharing di WA, nanti saya balesi. Kemudian nanti setelah paham, kemudian kerjakan tadrib halaman 10. Ini saya contohkan nomor 1, halaman 10-11 ya, dikerjakan nanti nomor 1 sampai 5. Saya contohkan. Di situ ada kalimat, kamu tentukan mana yang marfu, mana yang mansub. Contoh nomor 1, ya juzu. Ini termasuk marfu apa mansub? Coba Rizwan. Mansub. Ya juzu kok mansub. Nah, kalau mansub itu ada contoh lagi. Coba kamu cari kira-kira ada tanda mansub mana, huruf mansubnya. Yang mansub. Marfu kan belakangnya domah jelas. Sekarang yang mansub. Mansub itu tandanya apa? Sebelum ada fiilnya itu ada tanda huruf mansub. Huruf mansub mana itu? Kira-kira nomor 1. Betul. Setelah an ada apa? Nata'atsaro. Ya, itu disebut sebagai mansub. Jadi kamu tuliskan di sini, marfu'nya ya juzu, kamu tulis. Kalau ada 1 ya 1, 2, 3 tulis. Kemudian mansub ada an nata'atsaro. Ya, itu sa itu. An nata'atsaro. Ya, an nata'atsaro. Nah, berarti di situ mansub apa marfu? An nata'atsaro itu marfu apa mansub? Halo? Dengar ya suara saya? Ya, dengar nggak suara saya kira-kira? Ya, jadi di kata terakhir, bukan kata terakhir, di yang terakhir itu mansub, berarti dia ada an-nya. Jadi kamu ketahui di situ ada tanda huruf-hurufnya. Huruf mansub itu yang mana aja, ada an, lan, li. Berarti kata setelah itu dia adalah mansub. Bacanya di akhir kata itu adalah
fathah pada dasarnya. Begitu. Ada pertanyaan? Kira-kira bisa dipahami nggak? Ya, silakan. Iya betul. Jadi perkatanya. Jadi kamu cari perkatanya. Jadi nggak semuanya kamu tulis. Jadi perkata. Berarti kamu carinya fiilnya aja. Di situ kan jelas ayin mudore. Berarti kamu cari fiil mudore. Nah tandanya fiil mudore itu ya pada dasarnya tandanya itu apa tadi hurufnya? Alif. Kamu tulis alif, nun, ya, ta. Jadi kalau ada huruf di awalnya alif, nun, ya, ta, berarti dia kemungkinan besar adalah fi'il mudhore. Tapi harus dilihat dulu. Bisa saja kan ustadun loh, itu alif berarti ustadun itu fi'il mudhore ya bukan. Itu apa? Sebagai isim. Itu ya. Bisa dipahami sementara? Ya, saya kira itu, nanti kalian coba kerjakan, kalau memang belum paham nanti kita lanjut di percakapan WA grup, nanti hasil rekaman ini akan saya sharing di YouTube supaya teman-teman yang belum bisa gabung, bisa menyimak kembali ya, bisa menyimak kembali apa yang, kita pelajari pada pagi hari ini. Baik, syukron, hadza minni hayanah tatim dirasat la'a bi qiraatil hamdalah. Oke, syukron. Hadza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.